ba'atha fina rasulahul a'zam wa ja'ala ummatahu wasatan khairal umam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Al-ayah, ayatan minul ayat. Wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam, man 'azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis, ayatan minul ayat. Wa qala aidan yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Wa qala ulama wa habub nabiyyaka summa azzim qadrahu wa bakhal bidinika ma yurabika ma samu. Wa habub nabiyyaka summa azzim qadrahu wa bakhal bidinika ma yurabika ma samu. Hadratal mukarramin yang saya muliakan, para alimil ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, para kesepuhan, lebih khusus yang saya muliakan para tokoh masyarakat Rusun Blok 9. Mudah-mudahan para ulama kita, para tokoh masyarakat kita dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah kemuliaan dan keberkahannya, amin ya robbal alamin. Juga yang saya muliakan para habaib, wabil khusus yang saya muliakan Al-Habib Muhammad Zamir bin Abdullah Al-Haddad. Juga yang sangat saya muliakan Al-Habib Abdullah bin Hasan Al-Haddad. Juga yang saya muliakan qori kita, qori terbaik kita yang sangat saya muliakan. Tidak ketinggalan pula para tokoh yang telah menyampaikan sambutan-sambutan, baik dari ketua panitia, tokoh masyarakat Rusun Blok 9, dan juga sambutan dari RW. Mudah-mudahan tokoh-tokoh kita tersebut selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Tidak ketinggalan yang sangat saya muliakan para panitia penyelenggara Maulid Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan apa yang telah dikorbankan, baik itu materi ataupun pemikiran dan tenaga, semuanya dijadikan amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Yang saya sangat muliakan para bapak ibu hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat takdim saya kepada semuanya. Bu, ini sebelum saya lanjut ya ke materi, jadi ini saya aslinya dari Tanara Pak ya, jadi dari Tanara. Kalau orang Tanara Bu ngomongnya bukan omongan Betawi ya, bahasanya bukan bahasa Betawi,
Betawi, bahasanya itu bahasa Jawa ya. Jadi sebenarnya nih saya agak kaku untuk ngomong Betawi ya. Mudah-mudahan semuanya bisa memaklumi ya atas apa keterbatasan dari bahasa saya ya. Nah, juga yang sangat saya muliakan yaitu orang tua saya. Wasilah beliau saya bisa bersilaturahmi dengan para warga Rusun Blok 9, yaitu Ibu Hajah Umi Hindun ya. Sababia beliau saya bisa bersilaturahmi dengan warga Blok 9. Mudah-mudahan silaturahmi kita ini membawa keberkahan, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu yang sangat saya muliakan, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat malam ini kita bisa berkumpul, bertatap muka, bermuajahah, bermusafahah, yaitu tidak lain dalam rangka memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulnya kita di sini, Pak, Bu, merupakan ataupun bukti cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa buktinya? Ya, meskipun ini sudah memasuki bulan Rabiul Tsani, tapi warga Rusun Blok 9 masih eksis untuk memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan suatu bukti cintanya kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Pak, Bu, umpama kita cinta kepada baginda Nabi, itu merupakan amalan yang harus kita tanamkan pada diri kita. Barokah maulidan, barokah maulud, Bu, kita jadi lebih kenal kepada sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tadinya hanya tahu nama ya, nama. Dengan adanya acara semacam ini, kita bisa lebih mengenal, bisa lebih dekat dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, Bu, banyak orang luar sana yang ngomongin acara maulidan itu, ngomongin katanya bid'ah ya. Orang luar sana pada ngomongin, ada sebagian yang ngomongin maulid itu bid'ah ya. Itu orang luar sana. Tapi ketika kita kaji, Bu, coba perhatikan, di acara maulid ada pengajian tidak? Ada. Pengajian termasuk ibadah bukan? Ibadah. Tadi sebelum maulid dibacakan Ratibul Haddad ya. Terus lagi dibacakan apa? Maulid sing tuduror ya. Nah, itu bacaan-bacaan itu merupakan ibadah bukan? Ibadah. Nah, selanjutnya di acara maulid nih ada apa? Pembagian snack ya, pembagian snack. Sodakoh pembagian snack itu termasuk ibadah bukan? Itu ya. Jadi di acara maulid Nabi, yaitu isinya semuanya ibadah. Bahkan kalau kita ketahui, yang pertama kali mengingat maulid baginda Nabi siapa? Yang pertama kali mengingat, memperingati maulid baginda Nabi yaitu
sahibil maulid sendiri, yaitu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan cara apa baginda Nabi memperingati maulidnya? Baginda Nabi memperingati maulidnya dengan cara berpuasa. Di saat Kanjeng Rasul ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, kenapa Andika berpuasa?" Beliau menjawab, "Hari Senin adalah hari kelahiranku, maka dari itu saya berpuasa untuk hari kelahiranku." Itu Kanjeng Nabi Muhammad sendiri yang memperingati maulidnya dengan cara berpuasa. Nah, maka kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad wajib berhak mengikuti sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berpuasa hari Senin itu mengikuti sunnah baginda Nabi. Ada juga kita sebagai umat baginda Nabi mencintai baginda Nabi dengan memperingati maulidnya, ya. Ya seperti ini, kalau kita umat baginda Nabi memperingati maulid dengan cara seperti ini, ya. Dalam kitab Imam Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani diucapkan, "Wa'lam annal i'tina'a bi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat." Ketahuilah, sungguh-sungguh dalam maulid baginda Nabi Muhammad itu termasuk min a'zamil qurbat, pembesar-besarnya ibadah, yaitu memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita kumpul seperti ini, Bu, Pak. Kumpul semacam ini merupakan suatu amalan para ulama, suatu amalan ibadah. Bahkan tadi disebutkan min a'zamil qurbat, pembesar-besarnya ibadah. Yang namanya taqarrub. Taqarrub itu amalan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantaranya memperingati maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka dengan cara apa kita bisa memperingati maulid baginda Nabi? Wadzalika yahsulu bi'it'amit ta'am. Hasil kita mengagungkan maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara memberikan makanan, ya. Nah, di acara ini, di acara maulid ini, ada enggak yang kasih makanan? Ada, ya. Tuh, ngasih makanan untuk acara maulid, untuk memperingati maulid, itu suatu amalan taqarrub ilallah, pembesar-besarnya amalan mendekatkan diri kepada Allah. Maka hasil dengan cara memberikan makanan, kita niatkan untuk apa? Untuk maulidnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, wa qiraatil Quran. Hasil kita mengagungkan maulidnya baginda Nabi dengan cara membaca Al-Quran, ya. Tadi sebelum acara ataupun ya pertengahan acara, di acara ini dibacakan Al-Quran oleh qori kita, ya, tadi, ya. Itu merupakan suatu amalan ibadah. Dan yang ketiga, hasil kita mengagungkan maulidnya baginda Nabi dengan cara kita mensyairkan ataupun melakukan nasyid cerita-cerita dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, diiringi dengan tim hadroh,
Isinya apa? Itu isinya menceritakan cerita-cerita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kumpulan kita seperti ini, Bu, insya Allah termasuk dari amal yang baik, ya, termasuk amalan-amalan yang dicintai oleh para ulama, ya. Itu. Nah, terus hikmah dari acara Maulid Baginda Nabi itu apa? Dengan adanya acara Maulid Nabi, kita sibuk dari 2 bulan yang lalu, ya, mempersiapkan segala sesuatunya supaya acara ini terlaksana. Alhamdulillah, sekarang sudah terlaksana acara Maulid Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan adanya acara Maulid Baginda Nabi Muhammad, kita jadi lebih mengenal kepada sosok Baginda Nabi Muhammad. Sesudah kita mengenal Baginda Nabi, maka akan timbul rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dengan adanya maulid seperti ini, hati kita akan lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, cinta sama Kanjeng Nabi, cinta. Bu, cinta sama Kanjeng Nabi. Yang di belakang, cinta sama Kanjeng Nabi. Cinta. Apa buktinya, Bu? Apa? Hah? Maulid, ya, boleh ya. Maulid, ya. Di antaranya kita memperingati maulidnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, kalau kita ngomongin cinta ke baginda Nabi Muhammad, minimal, Bu, supaya cinta kita diterima oleh baginda Nabi, minimal ibu melaksanakan 3 perkara, ya. Ngaku cinta kepada baginda Nabi, minimal kita melaksanakan 3 perkara. Yang pertama, kita ngaku-ngaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad, yaitu pertama, memperbanyak baca sholawat, memperbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Osok, Bu, baca sholawat, Pak. Biasa baca sholawat? Biasa, ya. Alhamdulillah, ya. Biasanya kalau sehari ibu bapak baca sholawat berapa kali? Hah? Baca sholawat berapa kali? 5. Hah? Sholat 5 waktu itu Maya, 5 ya? 20 kali. Kalau 20 kali berarti satu waktu berapa kali? 20 dibagi 5, berarti habis sholat cuma baca 2 sholawat, ya. Ya, apa? 100, ya. Bu, nih, ya. Kalau kita ngaku-ngaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad, kita harus memperbanyak baca sholawat minimal, Bu. Minimal sehabis sholat kita baca sholawat 10 kali. Sehabis sholat 5 waktu minimal kita baca sholawat 10 kali, ya. Habis sholat dohor kita baca sholawat 10 kali. Habis sholat asar, maghrib, isya, dan sholat subuh minimal baca sholawat 10 kali, ya. Yuk kita bareng-bareng baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa qalbiha wa afiyati
sholawat, kita tergolong menjadi umatnya baginda Nabi yang mencintai Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad yaitu dengan cara kita mengikuti sunnah-sunnahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah-sunnah Kanjeng Rasul yang harus kita tauladani, yang harus kita contoh. Bahkan dalam tema sudah disebutkan, Bu ya, tuh, meneladani akhlak Nabi sebagai bekal diri membangun pribadi yang unggul. Konsepnya sangat sempurna ya. Kita disuruh untuk meneladani akhlak baginda Nabi sebagai bekal diri membangun pribadi yang unggul ya. Di antaranya untuk kita bisa meneladani baginda Nabi Muhammad yaitu di antaranya melaksanakan sunnah-sunnah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka sunnah dari baginda Nabi di antaranya, Bu, kalau kita lagi makan ya, kita makan minum disunahkan menggunakan apa? Tangan kanan. Itu termasuk dari sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Bu ya. Itu harus kita jaga, harus kita harus kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Kalau mau makan pakai tangan kanan ya, mau minum megang gelas harus pakai tangan kanan. Itu termasuk sunnah Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sunnah-sunnah yang lain, Bu. Di antaranya melakukan sholat ya. Sebelum sholat ada qobliyah, ada betul. Itu merupakan sunnah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum melaksanakan sholat 5 waktu ada sunnah sebelum sholat, ada sunnah sesudah sholat ya. Itu juga harus kita jaga ya. Jika memang kita benar-benar mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, yaitu melaksanakan sunnah-sunnah beliau. Yang ketiga, bukti kita cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad yaitu menjaga warisan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bu, Pak, Kanjeng Nabi Muhammad meninggalkan warisan kepada kita sebagai umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, Bu ya. Tahu warisan dari Kanjeng Nabi, tahu? Jadi Kanjeng Nabi nih meninggalkan warisan kepada kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad ya. Maka warisan dari baginda Nabi harus kita jaga ya. Kita sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad harus bisa menjaga warisan dari beliau ya. Di antaranya warisan dari beliau yaitu Al-Qur'an ya. Al-Qur'an merupakan warisan dari baginda Nabi Muhammad untuk kita selaku umatnya ya. Maka dari itu Bapak Ibu, dengan adanya acara Maulid ini mudah-mudahan kita tambah getol ya, tambah cinta untuk membaca Al-Qur'an ya. Itu merupakan warisan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya lagi salah satu warisan dari baginda Nabi yaitu
Jadi kita sebagai umat Kanjeng Nabi harus bisa menjaga warisan dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, memperbanyak baca sholawat. Yang kedua, menjaga ataupun melaksanakan sunnah-sunnah dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir yaitu menjaga Al-Quran dan ulama, Bu, ya. Ulama itu termasuk warisan dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ulama'u warasatul anbiya, ya. Sababiyah ulama kita jadi tahu sosok baginda Nabi Muhammad. Tanpa ulama, tanpa kiai, kita tidak akan mengenal sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul. Maka dari itu ulama kita harus kita jaga, ya. Tokoh-tokoh kita harus kita perhatikan, harus benar-benar kita jaga. Nah, itulah bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Minimal 3 perkara tersebut kumpul kepada diri kita, maka kita tergolong orang yang mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, mencintai baginda Nabi Muhammad merupakan menyempurnakan dari iman kita, ya. Mencintai baginda Nabi Muhammad merupakan salah satu penyempurna untuk iman kita. Dalam kitab disebutkan, wahbub nabiyyaka summa adzim qadrahu wa bakhal bidinika ma yurabika ma samu. Wahbub nabiyyaka, cintailah nabimu. Wahbub nabiyyaka, cintailah nabimu. Summa adzim qadrahu, kemudian agungkan pangkat nabimu. Mencintai baginda Nabi Muhammad merupakan penyempurna dari iman kita, ya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'ina. Itu la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga aku lebih dicintai daripada dirinya. Itu menurut baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, Bu, untuk mencintai baginda Nabi, kita harus melebihi cintanya kita kepada diri kita, ya. Cintanya kepada baginda Nabi harus melebihi cintanya kita kepada diri kita. Itu salah satu. Wa waladihi, dan yang selanjutnya, tidak sempurna iman seseorang sehingga kata Kanjeng Rasul, aku lebih dicintai daripada anak-anaknya. Cintanya kita kepada anak harus melebihi, ataupun cintanya kita kepada baginda Nabi harus melebihi daripada kita mencintai anak-anak kita, ya. Bu, ibu kalau punya anak kecil, ya, kan biasanya tuh anak kecil yang masih kecil, ya, biasanya kalau malam nangis, ya, biasanya kalau siang nangis, itu, ya.
Nah, cara ngedieminnya gimana itu ibu? Hah? Baca sholawat, baca sholawat ya. Diem anak, diem ya. Alhamdulillah. Jadi anak nangis dibacain sholawat ya. Tapi bu, kadang-kadang ada ini mah orang bagian sana ya, orang bagian sana ini mah ya. Kalau anaknya nangis itu biasanya apa? Disuruh tidur ya. Biasanya disuruh tidur. Jadi si anaknya diemban, dimasukin ke kamar, disuruh tidur ya. Tuh bu, anak nangis pas waktu zuhur ya, nggak tahu kenapa si anak nangis pokoknya ya. Si ibu mau ngediemin si anak dengan cara apa? Disuruh tidur. Ibu nimang-nimang bayi, ibu nimang-nimang anak ibu supaya tidur, ibu ikutan tidur. Sedangkan sudah waktu zuhur ya. Gara-gara ibu nidurin anak kecilnya, sehingga ibu ikutan tidur juga, sehingga waktu zuhur apa? Habis ya, karena lelapnya tidur. Tunggu, kalau ibu sampai ngelakuin seperti itu, berarti ibu-ibu masih beratan cinta kepada anak daripada cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai baginda Nabi bu, harus melebihi cintanya kita kepada harta kita ya. Jadi ini kita nih yang lagi kerja ya, yang lagi usaha, jikalau sudah memasuki waktu sholat, jikalau sudah memasuki waktu ibadah, maka pekerjaan kita harus kita tinggal dulu, kita langsung melaksanakan sholat ya. Kalau sampai kita melakukan meneruskan pekerjaan kita, mengakhirkan sholat kita, berarti kita masih cinta sama dunia kita daripada cintanya kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuh ya. Begitu juga cintanya kita kepada baginda Nabi harus melebihi cintanya kita kepada orang tua kita ya. Orang tua kita ya, orang yang sudah tua ataupun orang yang melahirkan kita ya, itu orang patut kita cintai. Tapi mencintai baginda Nabi Muhammad harus melebihi cintanya kita kepada orang tua ya Bu ya. Nah, itu hikmah dari adanya acara Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan adanya acara semacam ini kita jadi lebih mengenal kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita lebih dekat, lebih mencintai sosok baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bu, kanjeng Nabi itu yang akan nyafatin kepada kita semua ya. Besok hari kiamat, pada saat nabi-nabi yang lain tidak bisa menolongi umat Islam, tidak bisa menolong umat sejagat alam, tapi Nabi Muhammad ataupun hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa memberikan syafaat kepada kita semua sebagai umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sababiah barokah adanya acara Maulid, besok hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Masih lanjut Bu, masih semangat ya, supaya kita diaku sama Kanjeng Nabi kita harus memperbanyak baca sholawat Bu ya. Intinya Bu, supaya kita mendapatkan poin dari acara ini Bu ya, dengan hikmah adanya acara maulid, kita tambah getol, tambah cinta, memperbanyak baca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Bu, yang namanya membaca sholawat itu beda Bu dengan pikiran tauhid, beda ya dengan baca sholawat. Kalau baca sholawat Bu, meskipun kitanya enggak sadar ya, meskipun kita enggak punya wudhu, ataupun kita lagi lagi berdiri ya, kita lagi tiduran, kalau membaca sholawat itu pasti diterima pahalanya ya. Itu hikmahnya membaca sholawat, berkahnya membaca sholawat itu. Dengan cara apapun, dengan baca sholawat pasti diterima bacaan sholawat tersebut ya. Apakah kita lagi tiduran ataupun kita lagi istirahat sambil duduk ya, habis pulang kerja dan lain-lain, dengan membaca sholawat kita tambah berkah dalam kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Itu Bu ya, tentang cinta kepada baginda Nabi Muhammad, termasuk cabang dari iman, salah satunya yaitu mencintai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukti cinta kita 3 tersebut ya. Bukti kalau kita ngaku-ngaku cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, 3 perkara tersebut harus kita jaga. Memperbanyak baca sholawat, terus melaksanakan sunnah-sunnah dari Kanjeng Nabi, dan menjaga wasiat dari Kanjeng Nabi, yaitu menjaga Al-Qur'an ya. Jangan sampai Al-Qur'an di rumah kita hanya sebatas jadi pajangan ataupun hiasan, sehingga saking Al-Qur'an gak pernah dibuka, pas dibuka Bu ngebul ya, pas dibuka Al-Qur'annya ngebul ya, dikirain keluar gitu ya, ternyata banyak debunya, saking Al-Qur'annya tidak pernah dibuka. Summa naudzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita menelantarkan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an merupakan warisan dari baginda Nabi Muhammad untuk kita sebagai umatnya ya. Bu, saya tidak panjang lebar Bu ya dalam mengisi acara ini ya, mengingat waktu sudah jam 11 Bu ya, mengingat waktu sudah jam 11 nih, seharusnya ada 2 ya yang ngisi acara. Berhubung Ustadz Akri keluarganya ada yang meninggal, jadi beliau mundur sehingga tidak bisa hadir bersama kita semua ya. Mudah-mudahan di balik musibah ini semuanya mengandung hikmah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu
man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan wa amila ihsanan ba'asahullahu yaumal qiyamati ma'asiddiqina wassuhada'i wassolihina wa yakunu fi jannatin na'im. Menurut Imam Syafi'i, Bu, man jama'a li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengumpulkan, mengundang saudara-saudaranya, mengundang sanak familinya, mengundang tetangga-tetangganya li maulidin nabi, untuk acara maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka besok hari kiamat orang tersebut akan dibangunkan dari kuburnya beserta siddiqin wasyuhada'i wassolihin wa yakunu fi jannatin na'im, dan orang tersebut akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surga An-Na'im. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita warga Rusun Blok 9 tergolong termasuk mengamalkan dari ucapan Imam Syafi'i ya. Orang Blok 9 mengundang dari Tanara ya, sehingga saya bisa bersilaturahmi dengan orang Blok 9 ya, sehingga kita bisa berkumpul. Ini kemungkinan dari luar juga ada ya kan Pak ya, dari luar rusun ya, dari RT yang lain dikumpulkan oleh panitia, dikumpulkan oleh warga Blok 9 ya. Itu merupakan, mudah-mudahan kita tergolong menjadi orang ataupun tergolong ke dalam ucapan dari siapa? Imam Syafi'i, sehingga kita termasuk orang yang mengumpulkan sanak famili, tujuannya untuk maulid Nabi, dan kita dikumpulkan di sini tidak tidak hanya dikumpulkan, disiapkan minuman, makanan, betul ada ya, makanan minuman disediain sama panitia, sama warga Blok 9 ya. Itu merupakan amalan para ulama, sehingga kita kalau sudah bisa beramal seperti itu, besok hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama para syuhada, para siddiqin, dan para orang-orang soleh, dan kita akan ditempatkan di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pak, Bu ya, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon untuk dibukakan pintu maaf dan pintu maklum yang seluas-luasnya ya. Umpama ada kekurangan dari kata-kata saya ataupun kekurangan dari penyampaian saya, kurang pas dengan hadirin semua, saya mohon untuk dibukakan pintu hampura. Kira-kira ngampura? Alhamdulillah. Cukup sekian dari saya akhiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas tausiah agama yang telah